Terima kasih kepada Bapak Bung Adeli yang telah memberikan waktunya buat kami ya, kelompok 4 ya, orangnya juga 4 orang gitu ya. Jadi alhamdulillah kami ini hasil pemikiran kita berempat, sisanya dari Google ya. Sisanya dari Google. Ini pemikiran kami berempat, mungkin yang mana Gojol Fitri itu perang pemikiran ya. Tadi telah dipaparkan oleh kelompok 3, 2, 1 itu udah jelas. Kita entah jelas entah seperti apa, tetapi ya ini tambahan dari kami. Ini pemahaman pemikiran kami tentang perang pemikiran di sebenarnya sekarang ini kita lagi perang pemikiran ya. Ya dari beres gitu kan ya. Ya kayaknya kepada yang tadi itu kan, jadi kita pun lagi perang pemikiran. Mungkin yang pertama ya ini pengertian yang akan disampaikan oleh Kang Hendi. Oh ya, diperkenalkan dulu ini Kang Hendi. Jadi Teh Sahira sama Teh Dea ya. Dan mungkin yang pertama pengertian yang akan disampaikan oleh Teh Dea. Baik, terima kasih kepada Al-Farid yang mau memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian Ghazul Fikri. Secara terminologis, Ghazul Fikri bermakna yaitu penyerangan dengan berbagai cara terhadap umat Islam guna mengeluarkan mereka dari agamanya atau menjauhkan umat Islam dari nilai ajaran mereka. Telah kita ketahui bahwa saat ini Islam sedang diserang secara pemikiran, tidak lagi dengan senjata, utamanya di era 5.0 yang mana saat ini teknologi digital ini sedang marak terjadi. Nah, terdapat oknum-oknum yang membuat konten negatif yang memberikan dampak negatif terhadap kita. Contohnya seperti kasus oknum yang membuat konten musik DJ yang bernuansa kumpulan surat-surat, kemudian sholawat yang bernuansa DJ seperti itu. Maka di sini kita sebagai generasi muda harus tetap istiqomah dan jangan terbawa oleh arus negatif. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, bila ingin menghancurkan Islam, hancurkanlah generasi muda. Bila ingin menghancurkan generasi muda, hancurkan akhlaknya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, mari memperbaiki diri dan tetap istiqomah, terus memfilter informasi yang kita dapatkan dan tidak mudah terbawa arus negatif. Mungkin untuk kasus selanjutnya lebih detailnya akan dijelaskan oleh Kang Hendi. Terima kasih. Itu pengertian itu buat pengertian. Saya pun jadi teringat ya kata-kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kubincangkan dunia. Jadi emang pemuda itu ya apa ya namanya, jadi sangat untuk kemajuan bangsa itu sangat diperlukan. Jadi kita sebagai pemuda, ya kita semua yang ada di badan komunikasi BKPRMI, badan komunikasi remaja, pemuda remaja Masjid Indonesia, yang mana ya kita tuh seorang pemuda. Jadi kita harus selalu ibaratkan selalu sering mengingatkan lah satu sama lainnya, karena kita tuh penerus bangsa. Yang selanjutnya yang akan lebih jelasnya yang akan disampaikan oleh Kang Andi. Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada Kang Farid ya yang sudah membuka acara, dan di sini saya akan melanjutkan ya penjelasan dari tadi ya untuk penjelasan Ghazul Fikri. Oke. Di sini ya dari kelompok kita membuat 2 ya, yaitu dampak dan contoh Ghazul Fikri ya.
Oke, yang dimana dampak tersebut ya, yaitu bentuk perang pemikiran dari orang-orang yang benar dan memusuhi Islam ya. Jadi mereka itu memfokuskan ya orang-orang yang beriman untuk mengikuti mereka jauh dari nilai-nilai agamanya. Jadi orang-orang yang selalu membawa nilai-nilai keburukan itu akan berpikir untuk menambahkan apalagi anggotanya ya agar lebih banyak yang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Apalagi ketika kita sedang turun iman di zaman modern ini ya, kita itu ada yang menjelaskan ya naik turun imannya. Apalagi dampak dari pengertian Ghazalul Fikir ini sangat besar ya, karena pengaruhnya sangat besar. Dan untuk contoh Ghazalul Fikir kita membuat contoh ya, yang dimana banyak berita yang beredar ya. Kita ngambil satu saja ya untuk contoh, yaitu muncul sebuah akun YouTube yang dibuat oleh oknum yang membuat konten musik DJ bernuansa kumpulan surat-surat ayat yang ada di Al-Quran. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya dalam berita tersebut, yang dimana surat-surat Al-Quran itu dijadikan DJ. Nah, itu kan termasuknya kayak melecehkan umat Islam, agama Islam yang berpatok pada Al-Quran dan Sunnah. Cuman kan kita dari non muslim ya, termasuk dari Ghazalul Fikir itu membuat yang aneh-aneh supaya kita masuk ke dalam atau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Mungkin seperti itu ya. Untuk lebih lanjutnya kita kembalikan lagi ke moderator ya. Ya, terima kasih Kang Edi ya. Jadi itu ya, kita ambil contoh dari IG sebenarnya dari, tetapi ini akun YouTube yang mana sekarang pun mungkin sudah hilang ya, udah ditarik lagi oleh oknumnya, karena ini kesalahan yang sangat fatal yang mana kita terafiliasi atau terintimidasi bahwasanya emang ada akun DJ yang menekankan bahwasanya di dalamnya surat-surat Al-Quran, yang mana di situ setelah afiliasi ataupun disebarkan oleh influencer muda Indonesia, yang mana langsung ditarik kembali oleh oknum tersebut, dan belum mengetahui juga oknumnya siapa ya, karena saya pun masih mencari, saya pun masih membaca, saya pun masih ibaratkan bukan menindaklanjut ya, seperti masih ya mencari-carilah ini orangnya siapa gitu, oknumnya siapa, karena sang influencer muda di Indonesia pun belum mengetahui oknumnya. Nah, mungkin terakhir ya, ini ada solusi yang akan dibawakan oleh Teteh Sahila. Saya persilahkan. Sepuas-puasnya lah. Hidup. Kan ada hidup. Udah mau Jamal. Jadi solusinya adalah yang pertama, memperbanyak dan memperkuat ilmu Islam. Saya bisa jadi memperkuat ilmu Islam itu kayak tadi kata Pak Agus ya, belajar dari pondok, kayak terus silaturahmi ke kiai gitu kan, itu kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memanfaat teknologi yang ada dengan hal-hal positif. Ada kecenderung kayak
hal-hal negatif itu kita harus cuek bebek gitu loh, kayak apaan sih? Ini udah skip aja, jangan mau nonton yang negatif gitu loh, harus yang positif aja guys. Oke guys, siap guys. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Sudahkah kita mau berbareng zikir hari ini? Sudah belum, Mbak? Malam belum beres. Zikirnya terdapat dalam Quran surat Al-Jathiyah yang akan dibacakan oleh AAND. Katanya empatnya dulu. Yang keempat, tidak mudah terbawa arus negatif di dalam maraknya penyebaran konten yang merugikan umat Islam. Iya, pada dasarnya kita harus cuek bebek aja, udah bodo amat negatif tuh jangan dibawa-bawa. Kita harus positif thinking itu perlu guys. Jadi jangan ya. Jangan ya Om Jamal ya. Bahaya ya. Jamal. Bahaya dah. Jangan ya. Bahaya dah. Sudah guys, pokoknya pada intinya kita harus positif thinking. Oke guys. Dadah. Oke dah. Oke, terima kasih. Oke ya, tadi kan ada Quran surat Al-Jathiyah ya, ayat 18 ya, yang akan dibacakan oleh Kang Endi. Serta artinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit dari arti Quran surat Al-Jathiyah yang dimana surat tersebut mencakup dalam perbuatan-perbuatan Ghazwul Fikr ya, yang dimana Quran tersebut yang berbunyi Quran terjemahannya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Jadi di agama Islam itu kita sudah mengetahui ya adanya peraturan-peraturan di dalamnya. Tetapi di zaman modern sekarang banyaknya orang-orang yang sudah tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam Islam. Pas awal di zaman Nabi Muhammad SAW, kita sudah malah di Nabi Adam juga kan sudah ada peraturan-peraturan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di zaman yang sudah termasuknya akhir zaman, kita sudah kayak mengabaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dari dulu-dulu. Jadi makanya ada kasus-kasus seperti ini karena kan kita hidup di zaman akhir ya, jadi berusahakan kepada kita sebagai umat Islam untuk menguatkan keimanan kita dan tingkatkan lagi iman kita ya dalam mempelajari suatu agama Islam ya. Mungkin segitu saja dalam penjelasan atau terjemahan dari Quran surat Al-Zariyat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Alhamdulillah udah beres ya. Nah, jadi tadi sebenarnya kita sedikit ya dari saya bahwasanya tadi jangan sampai hanya ibarat kata, kita pun harus saling mengingatkan sebagai pemuda, sebagai generasi muda yang mana jangan sampai kita bodoh amat lah. Ibaratnya kita apa ya? Ibaratnya kita tuh semua generasi muda di masa depan yang mana insya Allah akan menjadi generasi perubahan. Karena ketika pemuda itu tidak ada, ya negara akan rusak. Khususnya ya perempuan ya. Ketika perempuan tidak ada, ya udah negara gak akan ada gitu ya. Yang mungkin itu billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.